Permenungan yang keempat, Consumantum est. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, "Sudah selesai." Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapa dan
pertama tahun liturgi A dengan tema Karena Kasih-Nya kita dibangun menjadi rumah iman yang percaya kepadanya. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Haryanto SCY, Kur dari Devosan Kerahiman Ilahi, Tata Laksana dari Dehonian Awam San Frades. Karena kasih-Nya, Yesus rela wafat bagi kita. Ia membangun kita menjadi satu rumah iman yang percaya kepadanya. Semoga kita yang kadang ragu seperti Thomas diperbarui menjadi iman yang percaya penuh. Mari dengan penuh syukur kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu
Saudari dan saudaraku, hari ini bersama dengan gereja semesta kita memperingati pesta Santo Thomas Rasul. Bersama dengan pesta ini juga kita bersama dengan gereja juga merayakan misa Jumat pertama. Setiap bulan gereja mengadakan misa Jumat pertama dimulai dari kemarin sore, jam kudus. Ada sebuah rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Adorasi jam kudus menjadi perpanjangan Ekaristi. Dan ternyata tradisi ini masih menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa hari Jumat? Mengapa Jumat yang pertama? Saya mencoba untuk menemukan bagaimana disampaikan sebagai bahan katekese. Maka kali pertama ini saya ingin menekankan mengapa Jumat dan mengapa Jumat pertama. Kita tahu hari Jumat itu mempunyai makna yang istimewa. Yesus menyerahkan hidupnya di kayu salib demi keselamatan manusia. Dan di atas salib itu lambung Yesus ditikam, lalu mengalir air dan darah. Lambang cinta Allah yang tidak terbatas dan sumber kehidupan gereja. Karena itu setiap hari Jumat itu menjadi hari pengenangan sengsara Tuhan. Devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus mengajak kita untuk merenungkan kasih Allah yang ada dalam diri Yesus putranya itu dalam bentuk pengorbanan hidupnya. Itu hari Jumat. Mengapa Jumat pertama dalam setiap bulan? Tradisi ini berasal dari pengalaman rohani Santa Margareta Maria Alacoque, abad ke-17. Dalam penampakan-penampakannya, Yesus memperlihatkan hatinya yang penuh kasih, tetapi sekaligus menampakkan luka karena dosa manusia, karena sikap acuh tak acuh manusia, karena kurangnya kasih manusia. Yesus mengundang umatnya untuk semakin mencintai hatinya, sering menerima komuni kudus, lalu mempersembahkan silih atas dosa-dosa dunia, serta secara khusus menerima komuni pada Jumat pertama setiap bulan. Gereja kemudian menerima dan mengembangkan devosi ini sebagai salah satu olah kesalehan umat untuk membantu pertumbuhan rohani. Maka misa Jumat pertama bukan pertama-tama kita mencari jaminan keselamatan yang otomatis, melainkan sebuah jalan untuk semakin menangkap kasih Allah yang begitu mengagumkan itu, dan kita mencoba menyambutnya dalam devosi kita, yaitu misa Jumat pertama yang dimulai dengan kemarin sore jam kudus. Itulah katekese singkat mengapa hari Jumat dan mengapa Jumat pertama. Mari kita awali Ekaristi ini dengan membuka hati kita atas belas kasih Allah, khususnya hatinya yang dibuka bagi kita, yang kadangkala kita juga kurang memberikan penghormatan yang besar terhadap Ekaristi. Kita mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, domba Allah, marilah berdoa. Mari kita bawa intensi kita masing-masing pada perayaan Ekaristi Jumat pertama ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menggembirakan kami dengan teladan kerasulan Santo Thomas. Semoga kami senantiasa mengalami perlindungan-Mu dan percaya akan memiliki hidup dalam nama Dia yang oleh Rasul Thomas diakui sebagai Tuhan, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara,
Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus berkata, "Hai Thomas, karena telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan kamu jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudari dan saudaraku, selamat malam. Ketika kita mendengar Thomas, yang langsung terbesit di benak kita apa? Thomas. Mesti kita membuat julukan, menemukan julukan yang lain, langsung terpikir seorang yang ragu-ragu, itu Thomas. Bahkan ketika ada teman kita, sahabat kita yang mulai ragu-ragu, kok kamu seperti Thomas? Seperti itu. Sudah memfigurasi ya, bahwa Thomas itu adalah sosok yang ragu-ragu. Tetapi hari ini gereja tidak merayakan keraguan-raguan Thomas, melainkan karena imannya yang akhirnya begitu teguh bertolak dari keraguan-raguannya itu. Keraguan hanyalah bagian kecil dari hidup Thomas, sedangkan kesetiaan, pengorbanannya bagi Kristus itulah yang menjadi bagian terbesar dari hidupnya. Maka kalau dalam perjalanan iman kita sudah tekun, sudah setia, lalu tiba-tiba ada sebuah peristiwa, kita menjadi ragu, kita menjadi kurang percaya, jangan takut. Thomas Rasul mengalami demikian. Dan tadi di dalam bacaan Injil kita mendengarkan, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan yang menarik adalah 8 hari kemudian Yesus datang. Perkataan Thomas ditagihnya dengan menunjukkan bekas luka di tangan Yesus dan di lambungnya. Kalau tiba-tiba kita yang mengalami yang tadi saya katakan, kita sudah tekun, sudah setia, lalu tiba-tiba kita seperti kehilangan arah, ragu-ragu terhadap Allah. Lalu kita meminta bukti dan tiba-tiba Tuhan datang seperti yang dilakukan Yesus kepada Thomas. Lalu apa yang kita lakukan? Betapa malunya kita kan? Betapa malunya kita, aduh, Tuhan ternyata melihat isi hati saya, meskipun saya tidak mengungkapkannya. Di hadapan cinta, di hadapan kasih Tuhan, Thomas akhirnya mengungkapkan salah satu ungkapan iman, pengakuan iman yang paling indah di dalam Injil. Apa tadi? Ya Tuhanku dan Allahku. Sebuah ungkapan sederhana, bentuk pengakuan iman Thomas. Bukan hanya percaya bahwa Yesus hidup ketika menjumpai, menunjukkan lukanya, bukan hanya itu, tetapi juga mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Ini begitu mendalamnya, begitu mendalamnya. Pertanyaannya kan, apakah kita menunggu didatangi Tuhan, ya kan? Atau kita akan tinggal di dalam ketidakpercayaan, keraguan-raguan itu, ya. Kadang kita bertanya ketika doa belum dikabulkan, katakanlah demikian, lalu sakit, penderitaan yang tidak kunjung sembuh, tidak kunjung selesai, cobaan hidup yang seolah-olah Tuhan itu sudah memberikan beban lebih dari yang saya mampu, hidup tak berjalan sesuai dengan harapan dan mimpi-mimpi kita. Sekali lagi keraguan, kekurang percayaan itu adalah manusiawi. Yang berbahaya adalah kalau kita hanya protes, bertanya itu wajarlah, manusiawi. Kita sungguh-sungguh tidak mampu, tidak kuat. Yang berbahaya itu bukan bertanya atau mempertanyakan atau tidak percaya atau kurang percaya, bukan. Yang berbahaya adalah setelah ragu-ragu kita menjauhi Tuhan. Saya berkali-kali mengatakan, sekali kamu menjauhi Tuhan, 2 kali kamu merasa tidak apa-apa, 3 kali kamu malu dengan dirimu sendiri. Ketika temanmu mengatakan, "Loh kok kamu tumben ke gereja?" Aduh,
Saya lama nggak ke gereja sekali saja disemprot, dibilangin kayak gitu. Kita malu dengan diri kita sendiri. Kalau kita sudah mulai menjauhi Tuhan, itu yang berbahaya. Thomas tetap tinggal bersama komunitas para rasul. Karena itulah ia akhirnya mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Seperti tadi yang diungkapkan di dalam bacaan yang kedua, Paulus di dalam jemaatnya di Efesus. Kita adalah anggota keluarga Allah, dibangun atas dasar para rasul dengan Kristus sebagai batu penjuru. Artinya apa? Iman kita itu bertumbuh dalam gereja. Paulus selalu mengatakan iman itu dari mendengarkan. Tidak serta-merta orang itu beriman. Mungkin ada yang bertanya, lalu kalau anak bayi dibaptiskan oleh orang tuanya, bukankah itu memaksa? Bukan. Justru kehendak hati orang tuanya mau menunjukkan bahwa dia punya iman, anak saya akan diselamatkan, kayak gitu. Iman kita bertumbuh dalam gereja, artinya apa? Kita mempunyai peluang untuk mendengarkan sabdanya, menerima sakramen-sakramen, dan kita saling diteguhkan di sana. Gereja menjadi tempat kita belajar, mengenali Kristus semakin mendalam. Maka tradisi gereja juga mengisahkan bagaimana setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit itu, Thomas dengan beraninya mewartakan Injil. Bahkan tadi di dalam pengantar yang tidak saya baca, ditulis ternyata di sini, Thomas itu sampai ke India. Sampai ke India mau menunjukkan kepada kita bahwa dorongan cinta Allah itu begitu luar biasa sehingga mendesak dia untuk mencari di mana dia harus mewartakan. Saudari dan saudaraku, semoga melalui teladan Santo Thomas kita semakin berani berkata setiap hari, ya Tuhanku dan Allahku. Dan akhirnya ungkapan itu juga mewujud di dalam semangat kita, dalam ketekunan dan kesetiaan kita bersama dengan gereja. Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin. Mari kita hening sejenak untuk memanjatkan doa di dalam hati kita masing-masing. Secara khusus kita mohon rahmat yang kita butuhkan setiap harinya. Semoga hati Yesus yang terbuka, yang selalu mengundang kita untuk merasakan betapa mengagumkan cinta Allah untuk hidup kita, juga sekaligus menggerakkan kita semakin menaruh cinta kepada setiap orang yang kita jumpai, juga pekerjaan-pekerjaan kita. Kita bawa dalam doa sanak keluarga kita yang sedang sakit, yang lanjut usia, yang kadang-kadang juga mereka ada dalam situasi keraguan-raguan, ketidakpercayaan. Mungkin bukan kepada Allah yang ia imani, tetapi kepada orang-orang di sekitarnya. Mari kita mohonkan rahmat kesabaran, kesetiaan, juga penghiburan, agar dalam situasi sakitnya, dalam situasi lanjut usianya, ia menaruh harapan yang besar kepada Allah yang terus menjaga melindunginya. Mari kita juga berdoa bagi sanak keluarga kita yang kita janjikan doa, agar Tuhan memberikan rahmat yang mereka butuhkan untuk hidup mereka. Dan tak lupa mari kita juga bersyukur, bergembira bersama dengan Bapak Kamto, Ketua DPP kita yang merayakan ulang tahun kelahiran. Semoga rahmat kesehatan dan rahmat yang lain, khususnya kebijaksanaan, diterimanya untuk bisa hidup setia dan tekun di tengah keluarganya, juga dalam pelayanan demi pelayanannya.
Dan mari kita satukan semua doa-doa kita ini, syukur dan pujian serta pengharapan kita ini di dalam persembahan Kristus di altar. Sebab Dialah Allah kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan dan minuman kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami menyampaikan sembah bakti dan kurban pujian berupa roti dan anggur ini ke hadirat-Mu sambil mengenangkan pengakuan iman Santo Thomas Rasul-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, berkenanlah memelihara karunia-Mu dalam diri kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau telah menetapkan gerejamu berdiri kokoh kuat di atas dasar para rasul, agar ia tetap menjadi tanda abadi bagi kekudusanmu di bumi dan saksi hal-hal surgawi bagi semua orang. Maka dari itu, kini dan sepanjang masa bersama seluruh bala malaikat, dengan hati yang penuh hormat, kami dengan suka hati bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapa Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus,
khususnya Santo Thomas Rasul yang hari ini kami peringati pestanya, yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Damai Kristus semuanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Ulurkan tanganmu dan jamahlah bekas-bekas paku ini. Janganlah sangsi lagi, tetapi percayalah. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, pada peringatan Santo Thomas Rasulmu kami bersyukur karena boleh menyambut tubuh putramu, Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Semoga Ia kami maklumkan dalam hidup dan karya sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari dan saudaraku, terima kasih atas kebersamaan dalam Pranekaristi hari ini, Jumat pertama yang kita mulai sejak kemarin sore jam kudus. Terima kasih untuk semua pelayan liturgi, prodiakon, lektor juga misdinar, tata laksana juga kur yang juga terus menyemarakkan setiap perayaan kita. Tim multimedia juga tim dekorasi yang mulai menghias untuk sore ini, mencicil besok Sabtu. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan atas hidup kita, atas orang-orang yang kita cintai, juga setiap pekerjaan kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.